westsidemusicblog.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yasril dan Pak Satria? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik Pak Satria dan Pak Yasril. Silakan ambil posisi ternyamannya karena insya Allah kita akan melaksanakan praktek pertama. Sudah nyaman Oke. Pak? Alhamdulillah sudah nyaman, Bu. Alhamdulillah nyaman, Bu. baik. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, pada praktik pertama ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kita, kelompok keempat, serta peran kita. Saya Nur Khairia sebagai observer, pengamat, kemudian Pak Yasril sebagai coach, dan Pak Satria sebagai coach. Baik, ayo kita diskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching, yakni melalui alur Tirta, yang kita ketahui bersama merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi seorang coach, yakni kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Serta prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Yasril sebagai coach, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam praktik kali ini yaitu kemampuan untuk kompetensi kesadaran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Demikian, Bu. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi yang barusan Pak Yasril sebutkan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Saya ingin lebih spesifiknya yaitu kompetensi kesadaran penuh, Bu. Oke, baik. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Pak? Adapun tujuan dari indikatornya, yang pertama yaitu sikap lebih terbuka, kemudian sabar, kemudian ingin tahu lebih banyak tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik. Nah, sekarang silahkan Pak Yasril dan Pak Satria melakukan kegiatan coaching. Selama kegiatan coaching, saya akan mengobservasi, kemudian mengajukan 2 pertanyaan dan menyampaikan apa yang saya observasi. Silahkan Pak Yasril dan Pak Satria. Assalamualaikum Pak Satria, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana nih, Pak, kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Pak Satria. Pak Satria tambah gagah nampaknya ya, tambah muda. Alhamdulillah, Pak. Bapak Gimana? juga tambah lebih gagah. Ya. Jadi Pak, bincang-bincang kita sore hari ini, apa nih Pak yang mau kita bicarakan, apa topik pembicaraan kita hari ini Pak? Iya nih, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Pak, ya, sudah meluangkan waktu nih, Pak. Topik kita pada percakapan kali ini, saya ingin membicarakan tentang ini nih, Pak, pembentukan komunitas praktisi nih, Pak, di sekolah. Oke, komunitas praktisi ya, tentang komunitas praktisi. Nah, dari percakapan ini apa nih yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide baru, Pak, terkait dari membentuk komunitas praktisi di sekolah, Pak. Oke, Pak Satria ingin mendapatkan ide baru tentang komunitas praktisi. Nah, situasinya sekarang seperti apa, Pak? Pada saat ini, Pak, di sekolah, rekan-rekan guru itu kebetulan banyak yang waktunya dihabiskan di sekolah, Pak, karena sekolah kami kan full day dari pagi sampai sore, sehingga untuk mengikuti komunitas praktisi masih kurang tertarik, Pak. Sebagian ada juga yang mengatakan masih belum tahu, Pak, tentang komunitas praktisi. Oh, masalahnya situ, Pak ya. Karena masalah full day, kemudian juga belum tahu apa itu komunitas praktisi. Terus, apa yang mempengaruhi masalah itu, Pak? Yang mempengaruhinya, Pak, ketika saya mengajak untuk membentuk komunitas praktisi, karena banyak waktu dihabiskan untuk jam mengajar,
Sehingga rekan-rekan kerja guru banyak yang belum tertarik Pak untuk mengikuti komunitas praktisi yang akan saya bentuk nih Pak. Oke, oh berarti mereka belum tertarik Pak ya. Jadi Bapak pengennya situasinya seperti apa Pak? Saya ingin Pak rekan-rekan guru bergabung dengan saya membentuk komunitas praktisi sehingga nanti komunitas praktisi ini menjadi wadah untuk pengembangan kompetensi guru itu sendiri Pak, terutama di sekolah saya Pak. Oke, terus nanti Pak yang kira-kira apa nih Pak yang bisa mewujudkan gagasan Bapak tadi itu apa? Saya bisa mewujudkan kegiatan tersebut, gagasan tersebut, kalau saya bisa melaksanakan sosialisasi nih Pak, memperkenalkan kepada guru-guru apa itu komunitas praktisi dan apa tujuan dibentuknya komunitas praktisi Pak di sekolah. Oke, jadi dengan cara sosialisasi gitu Pak ya. Terus gagasannya tuh apa yang harus Bapak siapkan untuk itu Pak? Saya bisa menyiapkan pertama tentu menyiapkan izin dulu Pak dari kepala sekolah, lalu membuat undangan sosialisasi terutama kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah Pak. Kebetulan di sekolah kami ini ada 2 jenjang Pak, karena kan kami satu atap, jadi untuk pembentukan komunitas praktisi saya bisa mengundang guru dari jenjang SD dan juga bisa mengundang guru dari jenjang SMP, Pak. Oke. Terus Pak, apa nanti yang bisa memastikan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana Pak? Untuk memastikan bisa berjalan, pertama tentu harus mendapat izin dulu ya Pak dari kedua kepala sekolah, lalu guru dari 2 jenjang itu SD SMP menerima informasi terkait dari sosialisasi yang akan diadakan, kemudian tersampaikannya undangan sosialisasi, lalu rekan-rekan guru juga tahu secara langsung tentang kegiatan sosialisasi untuk pembentukan komunitas praktisi, Pak. Oke Pak. Terus dari yang Bapak paparkan tadi, apa kriterianya Pak? Bahwa ini bakal terwujud, kira-kira kriterianya seperti apa Pak? Kriterianya Pak, rekan guru tertarik mengikuti mengikuti sosialisasi, lalu dari sosialisasi tersebut mereka tertarik untuk ikut dan bersama-sama membentuk komunitas praktisi di sekolah Pak. Oke, ya Pak ya. Berarti mereka tertarik nantinya. Terus Pak, jadi nanti apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini Pak? Dan kapan Bapak akan memulainya? Setelah sesi ini, saya bisa langsung pertama membuat izin dulu Pak untuk kepala sekolah terkait melaporkan rencana kegiatan ini, lalu meminta izin kepada kedua kepala sekolah, lalu selanjutnya saya akan langsung membuat surat undangan Pak untuk kegiatan sosialisasi dan akan disebarkan kepada rekan-rekan guru yang ada di jenjang SD dan jenjang SMP Pak di sekolah saya. Saya Oke, juga akan menyampaikan secara langsung atau secara lisan, Pak. oke. Bapak sampaikan baik lisan maupun secara langsung. Kira-kira nanti Pak, siapa nanti yang akan membantu Bapak melaksanakan ini semua Pak? Ada rekan guru saya di sekolah, Pak, yang bisa membantu saya. Kemudian operator atau tata usaha juga bisa membantu dalam membuat surat undangan terkait dari sosialisasi yang akan saya laksanakan, Pak. Oke, ya. Terus nantinya Pak, bagaimana Bapak bisa memastikan supaya rencana Bapak ini bisa betul-betul berjalan sesuai rencana Pak? Pertama saya harus koordinasi dengan kepala sekolah, Pak, kedua kepala sekolah, kemudian meminta bantuan rekan sejawat mempersiapkan dari kegiatan sosialisasi ini, lalu juga mengundang rekan sejawat dari sekolah lain
yang sudah pernah melaksanakan atau membentuk komunitas praktisi di sekolahnya. Jadi dari beliau juga saya ingin bertanya nanti terkait dari pelaksanaan rencana ini, Pak. Oke. Kemudian apa nih dari kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari pembicaraan kita sore ini, Pak? Saya bisa menyimpulkan, Pak, saya yakin bisa membentuk komunitas praktisi dengan cara pertama saya harus melakukan sosialisasi dulu terhadap rekan-rekan guru tentang pembentukan komunitas praktisi, menjelaskan tujuan dan menjelaskan gambaran atau alasan kenapa dibentuknya komunitas praktisi, Pak. Oke. Terus yang terakhir, apa yang menjadi insight dari sesi ini, Pak? Yang menjadi insight dari sesi ini, Pak, saya dapatkan satu, saya yakin guru-guru tertarik kalau saya bisa melakukan sosialisasi, menjelaskan atau memberikan gambaran kepada rekan-rekan guru sehingga mereka memiliki ketertarikan terhadap komunitas praktisi yang akan saya bentuk, Pak. Oke. Kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam membentuk komunitas praktisi tersebut, Pak. Ya. Mudah-mudahan ini berhasil, Pak, ya, sesuai rencana, Pak. Amin. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya, Pak. Saya tercerahkan sama-sama, Pak. di coaching-nya, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Yasril dan Pak Satria sudah melakukan kegiatan coaching. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Yasril, Pak, sebagai coach, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Indikatornya saya bersikap tadi lebih terbuka, Bu. Bersikap lebih terbuka, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sabar, Bu. Oke, baik. Oke, Pak. Jadi berdasarkan hasil observasi saya, kemudian juga berdasarkan hasil pra-percakapan kita tadi, saya juga sudah melihat kegiatan coaching ini berlangsung dengan baik, sudah melalui alur tirta, ini tujuan ada, kemudian identifikasi juga ada, rencana aksi juga sudah Bapak ajukan, kemudian tanggung jawab juga sudah. Kemudian juga terlihat kompetensi seorang coach, yaitu Bapak yakinkan dengan adanya kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dengan sabar, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta prinsip coaching yakni kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak Yasril, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, Bu. Oke, baik. Baik. Alhamdulillah, untuk praktek pertama kita sudah melakukannya, untuk sesi pertama juga sudah, dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk praktek yang kedua. Alhamdulillah, amin. Kita tutup ya Pak ya, dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, congratulations. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it, look who we are. Okay, recording is progress. Okay, come on please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nur Khairia dan Pak Satriadi, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, kita akan melakukan praktik coaching pada sesi kali ini. Saya berperan sebagai observer. Kemudian saya konfirmasi Pak Satriadi tadi sebagai coach ya? Iya Pak, saya sebagai coach. Dan Bu Nur Khairia berperan sebagai coachee. Iya Pak. Oke. Nah sebelum kita mulai dalam sesi coaching ini, perlu saya sampaikan dulu rubrik penilaiannya. Yang mana dalam sesi ini ada penilaian pra-coaching, kemudian ketika
coaching dilaksanakan dan pasca coaching. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu kepada Pak Satria sebagai coach, apa kompetensi yang dikembangkan pada sesi coaching ini, Pak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Pertama, nanti saya akan menggunakan Alur Tirta untuk sebagai pemandu saya dalam melakukan coaching. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, dari itu semua, apa prioritas kompetensi yang ingin lebih Bapak kembangkan? Komunitas yang kompetensi maksudnya yang ingin Iya. saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, agar coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan ide-ide baru. Oke, menemukan ide-ide baru. Kemudian Pak, apa indikator tujuan yang ingin dicapai ini, Pak? Indikator ketercapaiannya adalah melalui prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, lalu mengembangkan mengembangkan potensi coach. Diharapkan coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, lalu coach juga bisa menemukan ide-ide baru melalui pertanyaan berbobot yang saya ajukan, Pak. Oke, Pak. Baiklah ya. Selanjutnya mari kita masuk kepada tahap coaching. Saya akan mengamati dan mencatat jalannya proses coaching ini. Silakan Pak Satriadi memulai. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Heria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satria. Akhirnya bisa ketemu ya Bu, walaupun melalui daring nih. Ya benar, alhamdulillah Pak. Sepertinya kesibukan susah nampaknya Bu. Akhirnya bisa ketemu di daring Bu ya. Benar-benar, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari intensitas dari coaching yang akan kita lakukan Bu ya, sesuai dengan janji kita kemarin. Benar-benar, amin. Oke, baik Bu. Pak, ya, sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan ada hasil dari pertemuan kita ini. Apa nih Bu kira-kira topik yang akan kita bahas nih Bu pada pertemuan kali ini? Gini Pak, topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini tentang pembelajaran yang menyenangkan Pak. Oh, pembelajaran menyenangkan Bu ya. Jadi apa nih Bu tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada kali ini nih Bu? Iya Pak, tujuannya sebagai seorang guru saya menginginkan meningkatkan kompetensi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid tentunya. Baik, meningkatkan Ibu ya. Iya benar. Situasi apa nih Bu yang Ibu miliki sekarang? Situasinya sekarang Pak, murid-murid itu merasa jenuh, kemudian bosan dengan pembelajaran bahasa Inggris karena terlalu monoton ya. Kemudian teksnya terlalu berat bagi murid sehingga murid tidak mau membacanya maupun mengucapkan pronunciation-nya karena mereka tidak tahu bagaimana cara pengucapannya, kemudian mereka juga tidak tahu artinya. Jadi agak sedikit malas untuk belajar, lebih semangat lagi mempelajari bahasa Inggris gitu Pak. Baik Bu. Apa yang mempengaruhi situasi tersebut jadinya Bu? Yang mempengaruhinya konten yang disajikan itu kurang menarik bagi mereka Pak. Kemudian juga konten yang diberikan pada murid tersebut sama semuanya. Karena saya karena ini ya kesibukan, jadi saya hanya mengambil yang ada di PMM saja. Artinya saya tidak memodifikasi sesuai dengan kebutuhan murid saya sendiri begitu. Yang di PMM itu sudah bagus, sudah canggih begitu ya. Cuman mungkin itu ditujukan ke sekolah yang lebih kayak di Jakarta yang lebih besar gaungnya begitu. Kemudian ketika saya terapkan kepada murid, sepertinya itu harus dimodif lagi agar sesuai dengan kebutuhan dan minat kesiapan belajar murid. Begitu Pak. Begitu Bu ya. Jadi situasi apa nih Bu yang ingin Ibu wujudkan nih Bu? Situasi yang saya inginkan tentunya pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid, kemudian ada rasa antusiasnya untuk belajar, kemudian ada rasa ingin untuk mencoba pembelajaran bahasa Inggris tersebut, itu yang saya inginkan Pak.
Apa yang bisa membuat hal itu terwujud, Bu? Hal itu bisa terwujud itu sebenarnya datang dari diri saya sendiri juga, Pak. Saya harus meluangkan waktu untuk murid saya, yaitu dengan cara memodif materi pembelajaran yang sudah saya peroleh dari PMM tersebut, kemudian dibuat sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian konten yang saya sajikan juga tidak hanya berbentuk teks, tetapi juga berbentuk video. Meskipun di PMM tersebut ada video, cuman videonya mungkin bagi mereka kurang menarik atau mungkin bukan kurang menarik sih, bukan lebih dekat kepada mereka begitu. Jadi saya harus berinisiatif membuat video pembelajaran yang dekat dengan murid, yang dekat dengan kehidupan mereka sehingga mereka merasa terbawa ke video tersebut begitu, Pak. Baik, Bu. Video pembelajaran, Bu, ya. Iya, benar. Bagaimana persiapan Ibu untuk menyiapkan itu semua, Bu, terkait dari video pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi? Ya, baik. Jadi gini, Pak, alhamdulillah saya mendapatkan 2 kali kesempatan menjuarai video pembelajaran se-Kabupaten Kampar. Jadi ini adalah modal awal bagi saya untuk lebih percaya diri membuat video-video pembelajaran yang kontennya dekat dengan kehidupan murid saya begitu. Jadi yang perlu saya siapkan adalah diri saya, kemudian materi-materi yang dibutuhkan dengan murid, materi-materi yang dibutuhkan dengan kebutuhan murid. Kemudian juga membutuhkan waktu luang dalam mengedit video, baik itu dengan menggunakan aplikasi Canva misalnya. Alhamdulillah saya juga sedang mengikuti CGP ya Pak ya. Jadi Canva semakin semakin digunakan dalam pembuatan tugas-tugasnya. Jadi ini lebih memahirkan saya dalam pembuatan video nantinya. Kemudian dengan menggunakan Filmora, kemudian dengan aplikasi yang lainnya juga Pak. Jadi saya harus memperbanyak juga literasi bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan murid. Baik, Bu. Berarti memang tadi seperti yang Ibu bilang video pembelajaran, Bu, ya. Apalagi nih, Bu, yang bisa Ibu siapkan untuk hal tersebut gitu, Bu? Ya, yang harus saya persiapkan juga konten yang berbentuk teksnya juga harus lebih sederhana, yang lebih dekat dengan kebutuhan murid. Kemudian juga dari konten yang sederhana itu murid merasa ingin terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan tersebut, Pak. Baik. Jadi kapan nih, Bu, bisa Ibu laksanakan nih, Bu, dari gagasan yang Ibu sampaikan tadi nih, Bu? Iya, Pak. Jadi dari gagasan yang saya sampaikan ke Bapak barusan, insya Allah saya akan eksekusi dalam pekan ini, Pak. Insya Allah pada tanggal 10 Desember. Masya Allah ya, Bu, ya. Ada rekan yang bisa membantu Ibu? Oh, ada Pak. Yang akan membantu rekan saya adalah Pak Satriadi, kemudian Pak Yasril akan membantu saya dalam pembuatan video pembelajaran, kemudian teks bahasa Inggris, begitu Pak. Yang lebih sederhana, kemudian akan mencari informasi lainnya, misalnya membuat video yang dekat dengan tradisional Ocu, begitu kan. Jadi lebih mendekatkan kepada murid-murid. Baik, Bu. Bagaimana nih, Bu, Ibu memastikan hal ini bisa berjalan nih, Bu? Saya bisa memastikan ini berjalan dengan baik, Pak, ketika saya bisa memanage waktu dengan baik dan mengeksekusinya dengan segera mungkin. Dan memprioritaskan yang lebih awal. Iya. Siapa yang bisa Ibu minta dukungan terkait dari video pembelajaran yang akan Ibu buat ini, Bu? Yang bisa minta dukungan tentunya pertama kepala sekolah ya Pak ya, karena saya akan membutuhkan waktu juga untuk membuatnya dari sela-sela kesibukan sebagai guru, kemudian sebagai wakil kurikulum, kemudian sebagai seorang ibu. Jadi saya sangat butuh dukungan beliau juga, kemudian dukungan dari suami, kemudian rekan dari para guru, dari rekan-rekan guru, dan juga rekan dari murid-murid. Oke, baik Bu. Semoga berjalan sesuai dengan rencana ya Bu. Apa nih Bu yang bisa Ibu simpulkan dari sesi percakapan kita ini nih Bu? Ya, Masya Allah ya Pak ya. Alhamdulillah dengan pertanyaan yang Bapak ajukan, saya semakin memahami potensi diri yang saya miliki. Kemudian saya akan membuat video pembelajaran, konten pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid. Kemudian juga membuat konten teks yang sederhana, yang lebih dekat kepada murid.
kemudian juga melibatkan rekan-rekan sejawat seperti Pak Satriadi, Pak Yasril, kemudian guru bahasa Inggris lainnya, dan juga saya akan membuat ice breaking dalam pembelajaran yang menyenangkan, baik itu di awal, tengah, dan akhir. Kemudian juga pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas, tapi juga saya bawa keluar kelas. Baik Bu, saya jadi nggak sabar nih Bu, nunggu progres yang akan Ibu lakukan nih. Oke, Berarti baik. minggu depan kita coba atur jadwal lagi Bu ya. Saya Boleh, tertarik boleh. dengan progres yang akan Ibu lakukan nih Bu. Masya Allah, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya, tidak hanya hari ini, tetapi juga ke depannya. Masya Allah. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Baik Bu, Baiklah. Assalamualaikum. Bye. Oke, tepuk tangan dulu ya. Baik. Tepuk tangan dulu ya. Baik. Jadi proses coachingnya saya lihat dan saya amati. Sebelumnya saya sampaikan hasil pengamatan saya tanya dulu kepada Pak Satriadi sebagai coach. Apa kesan-kesan Bapak setelah melakukan praktek coaching ini, Pak? Pertama Pak, kesan saya senang karena dari rencana yang sudah saya atur sebelumnya dengan melibatkan alur kata sudah saya terapkan, kemudian dengan memberikan menanyakan tujuan di awal, kemudian agar pembicaraan lebih terarah, lalu mengidentifikasi terkait dari situasi yang Kuci miliki, lalu juga menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab terkait dari gagasan yang beliau sampaikan. Kemudian menerapkan prinsip prinsip dari kucing itu sendiri, bersikap menjunjung prinsip mitra di mana coach dan kuci setara, lalu mengembangkan proses kreatif dan mengembangkan potensi yang ada pada kuci itu sendiri, Pak. Oke. Baik ya. Tadi dari pengamatan saya tadi memang saya sudah melihat dalam prakteknya tadi dalam praktek coaching tadi sudah menghadirkan 3 kompetensi yang muncul saya lihat, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot, itu dan apa. Dan spesifik lagi indikator pencapaiannya yaitu saya juga mengamati sudah muncul sikap sabar, terbuka, kemudian sabar mendengarkan gitu. Kemudian saya juga tadi melihat bahwa proses coaching ini juga sudah terlihat alur ceritanya, Pak ya. Sudah nampak di sana, saya lihat Bapak sudah menyampaikan tujuan awalnya, kemudian menggali atau memunculkan informasi yang lebih banyak dari coaching, kemudian memandu untuk rencana tindakan coaching yang lebih memandu untuk rencana tindakan oleh coaching sampai menanyakan komitmen. Itu saya sudah nampak. Kemudian prinsip coachingnya juga sudah terlihat, ada kemitraan, kemudian percakapan yang kreatif, dan ada upaya untuk memaksimalkan potensi coaching. Itu hasil pengamatan saya. Dan pertanyaan terakhir saya kepada Pak Satria, kira-kira bagaimana target yang Bapak terapkan tadi, apakah sudah tercapai semuanya, Pak? Dari yang coaching yang sudah saya laksanakan tadi, Pak, alhamdulillah sudah terlaksana, namun saya ingin lebih meningkatkan dari kompetensi pertanyaan berbobot sehingga Kuci lebih maksimal lagi dan cepat menemukan gagasan-gagasan baru atau ide-ide baru terkait dari persoalan yang Kuci sampaikan, Pak. Oke, intinya gitu Pak ya, supaya pertanyaan lebih berbobot ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Satria dan Bu Nur Khairiah sudah melakukan praktik coaching ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Praktek kedua aja udah selesai. Kita lanjut ke praktek ketiga. Kita ini. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi coaching yang ketiga ini, perkenalkan saya selaku observer, lalu Bu Nur Khairiah selaku coach,
dan Pak Yasril selaku Kuci. Namun sebelum itu saya akan selaku observer saya akan bertanya dulu kepada coach terkait dari persiapan yang akan dilakukan untuk sesi coaching kali ini. Baik, Assalamualaikum Bu Nurhairia. Waalaikumsalam Pak Satya. Gimana nih Bu persiapan untuk coaching kali ini? Bagaimana rubrik yang Ibu gunakan pada coaching ketiga ini nih Bu? Ya, baik. Insya Allah saya akan menggunakan kriteria rubrik penilaian berdasarkan Alur Tirta ya Pak. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Alur Tirta merupakan akronim dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan Alur Tirta. Oke, baik Bu ya. Ya. Lalu terkait dari kompetensi coaching itu sendiri, apa nih Bu yang akan dikembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai seorang coach tentunya 3 kompetensi ya Pak ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kompetensi yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kompetensi mana nih Bu yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan nih Bu? Baik Pak, yang ingin paling spesifik saya ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya harus banyak latihan bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Indikator dari ketercapaian pada coaching kali ini apa nih Bu? Indikatornya adalah saya berharap ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut kepada coach menyadari potensi diri yang dimiliki. Baik, sepertinya persiapannya sudah matang nih Bu ya. Ya, baik. Saya akan observasi dari kegiatan coaching yang dilakukan Bu Nurhairia dengan Pak Yasril selaku Kuci. Dan nanti di akhir sesi saya akan adakan diskusi lagi terkait dari pasca kegiatan coaching kita ini. Baik, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasril. Waalaikumsalam Bu Nurhairia. Apa kabar Pak Yasril? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke Pak, Jumat kemarin Bapak kan nelpon saya nih. Kemudian WA saya juga untuk membuat appointment atau janji bahwasanya pada hari Rabu ini kita akan berjumpa gitu ya Pak ya. Iya Bu. Oke, baik Pak. Sebelum kita mulai Pak, silakan Bapak mengambil posisi paling nyaman dan menyenangkan sehingga pada saat Bapak cerita nanti Bapak merasa rileks, kemudian bagaimana Bapak merasa nyaman begitu Pak. Silakan Pak. Apa sudah berasa nyaman Pak? Sudah Bu, sudah nyaman Bu. Ya, alhamdulillah. Baik. Pak, apa topik ataupun agenda percakapan kita kali ini nih Pak? Topiknya tentang bagaimana memotivasi teman-teman sejawat agar mau bersama-sama mempelajari modul di aplikasi platform Menega Mengajar, Bu. Iya, iya. Oke. Apa yang ingin Bapak inginkan dari percakapan ini, Pak? Saya berharap punya ide atau gagasan bagaimana bisa menggerakkan motivasi teman-teman agar lebih bersemangat. Ya. Karena sebagian besar teman-teman itu memang kurang bersemangat mempelajari modul yang ada di PMM, Bu. Oh iya ya. Oke Pak, situasinya itu sekarang seperti apa nih Pak? Situasi sekarang yang saya amati dari teman-teman itu kurangnya motivasi, Bu. Sebagian besar ya, itu kurangnya motivasi, kurang semangat, dan mungkin juga kurang tahu masalah modul yang harus dipelajari dalam PMM ini, Bu. Iya. Oke, apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Yang mempengaruhi menurut pengamatan saya ini salah satunya kurangnya mereka membuka SIM PKB ataupun platform Menega Mengajar, dan kurangnya juga informasi yang mereka terima tentang modul-modul dalam PMM ini, Bu. Oke, situasi yang diinginkan seperti apa Pak? Saya ingin teman-teman itu bersemangat, termotivasi untuk bersama-sama untuk mempelajari modul yang ada dalam PMM. Jadi punya semangat dan motivasi. Iya. Motivasi ya Pak ya. Nah, apa yang bisa membuat itu terwujud Pak? Agar ini bisa terwujud,
Ya, saya berharap teman-teman tersebut ya. mau belajar bersama, Bu. Oh iya, Belajar iya. bersama, saya Heeh. kira dengan kita belajar bersama mungkin mereka lebih termotivasi gitu, Bu. Oke, ya, ya. Oke, Pak. Ada gagasan apa untuk mewujudkan itu semua, Pak? Gagasannya gini, saya Ya. berencana Heeh. untuk melakukan Ya. sosialisasi dulu, dialog dulu Oke. terhadap Ya. teman-teman Mhm. dan menawarkan teman tersebut, Ya. mari kita belajar bersama di sekolah untuk Ya. mempelajari modul-modul tersebut gitu, Bu. Ya, 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 ya. Oke. Apa yang harus disiapkan untuk itu, Pak? Modul Saya tersebut. akan menghubungi salah satunya saya hubungi dulu kepala sekolah, minta Iya. dukungan beliau. Heeh. Kemudian juga saya akan juga Mhm. menghubungi operator sekolah agar Oh mau iya. menyediakan labor, kemudian Heeh. menyiapkan laptop Oke. agar ini bisa berjalan, Bu. Oke. Nah, apa yang bisa memastikan hal itu berjalan, Pak? Agar ini bisa berjalan, saya minta Iya. nanti kepala sekolah Ya. agar membuatkan semacam apa ya, himbauan Heeh. atau edaran gitu, Ya. agar yuk bersemangat gitu. Saya harapannya Oke. kepala sekolah mau juga Ya. melakukan sosialisasi himbauan Ya. agar Mhm. mari belajar bersama di sekolah gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, apa kriterianya tuh, Pak, yang diinginkan? Kriterianya mereka termotivasi, tergerak, Oh, iya. kemudian datang ke sekolah sama-sama masuk labor, Heeh. buka aplikasi PMM, kita belajar Ya. bersama. Mhm. Nah, gitu Bu. Dan Iya, juga iya. ada aksi nyata yang akan mereka lakukan gitu Bu. Oh, iya, iya, iya. Apa lagi, Pak? Satu lagi saya akan minta salah satu teman sejawat saya, yang juga Mhm. CGP dia, Ya. angkatan 6 juga. Heeh. Saya akan berkolaborasi dengan beliau agar Heeh. ini bisa disukseskan bersama dengan saya. Gitu. Jadi saya tidak berjalan sendiri, Bu. Oh, iya. Nah, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi, Pak Yasir? Eh, Mulai hari ini atau besok saya akan Ya. menghadap ke sekolah, Bu. Oh, Menghadap ke sekolah, iya. kemudian saya sampaikan gagasan saya agar beliau Ya. mau memfasilitasi Mhm. kegiatan belajar PMM ini di labor gitu, Bu. Iya, iya. Mulai besok mungkin, Bu, insya Allah. Oh, iya. Berarti sudah ya, Pak ya, kapan akan dimulainya berarti besok ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke, Insya Allah, Bu. siapa yang perlu dihubungi, Pak? Yang pertama, saya akan menghubungi teman saya, teman saya yang CGP tadi, Heeh. kemudian saya juga akan menghubungi operator komputer, Iya. kemudian juga guru-guru yang mau gitu, karena yang tidak mau tuh Oke. hanya nggak mungkin kalau saya hitung sekitar 75%, Oh, 25% mau Bu. Yang iya, 25% ini iya. akan saya apakan nanti itu Bu, Iya, iya, supaya iya. bersama-sama untuk mempersiapkan ini Bu. Iya, iya. Nah, bagaimana Pak Yasril memastikan ini bisa berjalan, Pak? Supaya ini benar-benar berjalan, Heeh. tentu saja saya akan meminta dukungan kepala sekolah, Heeh. kemudian saya juga akan meminta dukungan dari teman-teman yang sudah melakukan pembelajaran modul PMM ini. Iya. Kemudian juga saya akan mengajak teman saya yang sesama CCGP Oh, agar mau iya. memberikan motivasi juga kepada mereka gitu, Iya, Bu. iya, iya. Oke. Baik, Pak. Nah, apa yang bisa disimpulkan nih, Pak, dari sesi ini? Kesimpulan saya mungkin dengan cara saya mengajak mereka belajar Ya. bersama, Heeh. kemungkinan ada motivasi untuk belajar Oh, mempelajari iya. modul-modul yang ada di PMM itu, Bu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, apa yang menjadi insight dari sesi ini, Pak? Insight maksudnya itu wawasan. Oke, wawasannya dari ini semua saya mendapatkan wawasan bahwa Ya, dengan kita berkolaborasi itu ya, bisa menyelesaikan suatu masalah. Dengan ya. dialog, ya kan, kita Heeh. bisa memotivasi teman kita Oke. lebih bersemangat untuk berkolaborasi, bekerja Iya, sama dalam rangka iya, kita untuk mendapatkan ilmu, khususnya dari iya, aplikasi PMM itu, Bu. iya, iya, iya. Oke, baik. Alhamdulillah ya, Bapak sudah menyadari potensi yang Bapak miliki, bahwasanya Bapak sangat berbakat untuk melakukan sosialisasi ini ya, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Baik. Baik, Pak, kita tutup ya, Pak ya, dengan doa penutup majelis ya, Pak ya. Alhamdulillah penuh berkah mudah-mudahan Alhamdulillah. pertemuan kita ini. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, terima kasih Bu. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan kasih sayang, kemudian bisa nanti terhindar dari perbuatan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Pak, selamat ya Pak ya sudah menemukan potensi dan jati dirinya. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Iya, sampai jumpa pekan depan ya Pak ya. Saya nggak sabar nih mau lihat aktivitas yang akan Bapak lakukan. Insya Allah Bu, iya Bu. Oke, baik Pak, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu, sudah dilaksanakan ya Bu terkait dari kegiatan coaching kita yang ketiga ini. Sesuai yang seperti yang saya sampaikan di awal, setelah coaching saya akan kembali berdiskusi dengan coach yaitu Bu Nur Hairia. Baik Bu Nur Hairia, dari coaching yang dilakukan tadi, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya ingin tahu dulu nih dari Bu Nur Hairia, apa saja yang sudah dilakukan selama coaching tadi nih Bu? Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak ya, selama melaksanakan kegiatan coaching barusan sebagai coach kemudian juga menanyakan kepada coaching, alhamdulillah saya menanyakan sesuai dengan alur tirta Pak. Dia sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sudah ada tujuannya, kemudian identifikasinya, rencana aksi serta tanggung jawab. Saya juga sudah menggali ataupun menggunakan kompetensi seorang coach ini adanya kehadiran penuh, bahwa saya meyakinkan bahwa coach itu sudah siap ready untuk menceritakan yang ingin diceritakannya. Kemudian saya juga menjadi pendengar aktif yang ditandai dengan body language yang saya gunakan dengan oh ya seperti itu. Kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot tentunya. Dan serta adanya prinsip coaching, yakni ada kemitraan antara saya dengan coaching, kemudian adanya proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak Satria. Oke, baik Bu. Dari pemaparan Ibu tadi, hal ini juga sesuai dengan yang saya lihat selama melakukan observasi, selama coaching tadi, baik dari alur tirta yang Ibu sampaikan tadi memang sudah terlaksana dan hal ini juga sudah terlihat dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan. Kemudian saya juga tadi mengobservasi, melihat kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu juga menerapkan prinsip kemitraan di mana coach dan coachee sejajar, lalu mengembangkan potensi coachee dari proses kreatif dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau saya bisa nilai dari skala 1 sampai 4 nih Bu, hasil coaching kali ini saya bisa menilai hasilnya 4 karena sangat bagus sekali dan coaching pun sudah terlihat menemukan sendiri dari solusi dari kegalauan atau persoalan yang dialaminya. Terakhir Bu, kompetensi mana yang ingin dikembangkan lagi Bu? Oke, baik Pak. Kompetensi yang ingin dikembangkan yakni mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga saya bisa lebih dekat dengan coaching, kemudian saya bisa lebih menggali lagi potensi yang coaching miliki. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bu ya. Iya Pak. Coaching kali ini saya nilai sangat berhasil. Alhamdulillah. Kalau bisa diulang lagi skala 1 sampai 4 nih hasilnya skalanya 4. Masya Allah. Aplaus untuk kita. Pak Yasril, Bu Nur Hairia selaku observer. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selesai coaching ketiga kita. Alhamdulillah. Selamat, alhamdulillah. Yeay. Kita take picture dulu ya before leaving our meeting. Oke.